Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Sinandar. Saya lah pengelola website belajar.ip.org. Saya akan akan sharing sedikit pengetahuan saya tentang jaringan komputer. Mungkin dari teman-teman yang punya ilmu yang lain mungkin nanti bisa di-sharing dengan saya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang tool dasar dalam jaringan komputer yang biasa kita gunakan untuk troubleshooting jaringan. Yang akan saya bahas di sini untuk operating system Windows XP. Sebenarnya kita punya banyak operating system yang bisa kita cek, misalnya pakai menggunakan Linux Ubuntu ataupun OS Windows 7. Oke, koneksi komputer saya seperti ini sebenarnya, tapi yang lagi jalan sekarang itu via wireless. Jadi dari netbox ini langsung terhubung ke wireless lalu ke jaringan SPI. Oke, untuk melakukan pengecekan kita bisa menggunakan fasilitas bawaan dari Windows XP, yaitu command prompt. Kita start run cmd enter. Oke, kita sudah masuk ke command prompt. Ini nama anak saya. Oke, terus kita ingin mengetahui IP address yang kita punya yang diberikan oleh jaringan wireless, maka kita ketikkan command ipconfig. Kita mendapatkan IP 192.168.11.119. Ini ibaratnya seperti nomor rumah kita diberikan oleh server wireless. Dalam hal ini server kita adalah oleh DHCP, kita diberikan IP 119. Oke. Untuk mengetahui yang lebih detail, kita bisa mengetikkan perintah ipconfig/all. Oke, kita lihat kita punya IP address, subnet mask, default gateway, DHCP server, DNS server. DHCP server sini fungsinya adalah memberikan IP kepada user yang terhubung ke jaringan. Biasanya kalau autentikasinya kita berhasil, pertanyaan password kita sudah jawab, biasanya kita langsung dapatkan. Tapi ada juga yang tanpa password kita langsung terhubung. Itu biasanya wireless tanpa password. Oke, DNS server itu DNS server untuk menerjemahkan segala sesuatu yang kita ketik menjadi IP. Nah, karena di jaringan komputer itu tidak diketahui www.detik.com yang diketahui itu IP-nya berapa. Jadi ini yang menerjemahkan DNS. Misalnya sekarang kita lanjutkan lagi ke perintah yang lain, komen yang lain yang kita bisa gunakan untuk pengajian ringan adalah ping. Ping kita gunakan untuk mengetahui konektivitas kita ke tujuan tertentu. Misalnya kita ingin mengetahui tujuan kita ke detik.com, saya bisa atau tidak ya? Maka saya ketikkan ping detik.com. Kalau ada balasan seperti ini, reply, berarti kita bisa membuka website detik.com. Ini ada reply, ini adalah IP dari detik.com yang diterjemahkan oleh DNS server yang tadi. Oke, selain perintah ping, kita punya lagi perintah namanya tracer. Tracer itu gunanya begini, kita ingin mengetahui ketika saya sampai ke detik.com, saya melalui jalur apa saja. Ya, ibaratnya kalau saya naik mobil misalnya dari Jakarta Surabaya, saya lewat terminal apa saja, atau saya lewat kota apa saja. Misalnya saya dari Jakarta saya ke Bandung dulu, Bandung ke Jogja misalnya, atau bagaimana. Jalur itu kita bisa gunakan perintah tracer untuk mengetahui jalurnya. Oke, ini kita akan mengetahui misalnya jalur untuk sampai ke detik.com bagaimana. Kita ketik tracer detik.com. Oke, saya menggunakan Telkom Speedy, jadi ini tampak kelihatan ini dari wireless saya terhubung ke modem Speedy dilanjutkan sampai ke website detik.com. Ini adalah IP DNS dari dari www.detik.com. Nah, selain perintah tadi, kita punya perintah nslookup. nslookup itu kita bisa mengetahui www.detik.com itu sebenarnya IP-nya berapa.
Karena di jaringan komputer yang kita tahu itu mereka berkomunikasi menggunakan IP address saja. Jadi untuk mengetahui NS-nya IP dari detik.com, kita gunakan perintah ns lookup, misalnya www.detik.com. Misalnya kita mau coba Facebook ya, nah kita juga dapat IP. Jadi ini ada IP Facebook, tapi kalau Facebook biasanya punya banyak IP cadangan bisa server satu yang jatuh, server yang lain ya akan jadi backup. Tapi kita lihat di sini bahwa ada proses penerjemahan dari nama domain menjadi IP. Nah, biasanya sih dilakukan oleh DNS server. Kalau tadi kita lihat itu DNS servernya adalah 192.168.11.1, tapi sebenarnya DNS sebenarnya itu biasanya adanya di jaringan Telkom. Biasanya DNS yang kita itu cuma menerjemahkan lanjutan, artinya setelah dia patokannya adalah dari NS yang disediakan oleh Telkom. Misalnya NS yang saya tahu adalah DNS 202.134.110. Jadi misalnya pada saat saya internet, saya kok tidak bisa membuka satu tertentu, saya biasa melakukan pengecekan dulu ke NS ini. Atau ini DNS yang ada di Surabaya, kita juga punya yang misalnya di Jakarta, kita gunakan perintah sama, bahwa konektivitas kita sampai ke DNS yang di Surabaya dan ke Jakarta itu aman. Saya kira itu saja sharing saya tentang tool dasar dalam jaringan komputer. Mudah-mudahan berguna dan mohon masukannya agar website ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih.